Baiklah, yang terhormat Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan Universitas, yang terhormat pemateri kita hari ini, Profesor Dr. Insinyur Nuni Gofar MS, yang saya hormati Bapak Ibu dosen dan Sivitas Akademika Universitas Sriwijaya yang sempat hadir, serta peserta sosialisasi PKM Unsri 2022 yang kami banggakan. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kegiatan hari ini. Salawat serta salam mari selalu kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhir zaman. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Perkenalkan, saya Tasya Nabila Permata Putri selaku moderator yang akan memandu jalannya acara hari ini. Adapun yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga acara inti, yang keempat doa, dan yang terakhir penutup. Baiklah, mari kita buka acara hari ini dengan membaca lapas Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu sambutan sekaligus pembukaan acara secara simbolis. Sambutan akan disampaikan oleh Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan Universitas Sriwijaya, Pak Iwan Setiabudi, SKM MKes. Sekaligus membuka acara. Kepada yang terhormat Pak Iwan, kami persilahkan. Baik, terima kasih Tasya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Prof. Nuni Gofar selaku narasumber ya, mentoring ya, mentor ya di dalam program PKM ini. Juga yang saya hormati Pak Andi Rosadi selaku koordinator bidang kemahasiswaan, Bapak Ibu dosen pembimbing yang barangkali pada pagi hari ini sempat hadir mengikuti acara sosialisasi ini. Juga tentunya yang saya banggakan para mahasiswa yang menyempatkan hadir ya untuk mengikuti sosialisasi pada pagi hari ini. Saya pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim, terutama kepada Profesor Nuni Gofar, yang mana pada luar biasa antusiasnya Prof, ada menunjukkan bahwa mahasiswa kita ini sudah ada niatan ya, ada motivasi untuk selalu ikut terlibat di dalam, bahwa PKM ini adalah salah satu program unggulan di Kemendikbud ya, yang mana ini adalah program yang secara rutin dilaksanakan setiap tahun. Dan ini adalah salah satu indikator perguruan tinggi di mana dengan adanya banyaknya mahasiswa yang diterima di dalam memiliki kompetensi ya di bidang kalau tidak salah itu ada 5 bidang. Nah, oleh sebab itu karena pentingnya program ini saya selaku Wakil Rektor 3 sangat peduli ya bagaimana program ini terus kita kawal, terus kita motivasi adik-adik mahasiswa supaya nantinya program. Nah, tahun lalu saya masih ingat bahwa program ini kita bisa menghasilkan sampai kurang lebih untuk itu ya. Dan memang di dalam proposal itu masih banyak hal-hal yang harus kita telaah lebih lanjut, terutama AKM ini yang luar biasa membutuhkan ketelitian dan sebagainya. Nah, barangkali dengan adanya sosialisasi ini nantinya akan memberikan gambaran yang lebih jelas. Saya yakin bahwa di tahun 2022 ini ada banyak perubahan. Di tahun 2022 ini titik tekannya pada kualitas ya, kualitas proposal kita semua untuk menjadi acuan. Ini diharapkan kita upaya-upaya membutuhkan waktu sehingga kita masih sempat untuk memperbaiki itu. Jadi saya Prof. Nuni sangat mengapresiasi konsisten, mohon doanya ya. Terkait juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bang kiranya Pak setelah Timnas Pak. Timnas kemarin kita sudah lolos ke Timnas para mahasiswa. Kira Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus 22. Selanjutnya di rules kegiatan acara hari ini sesuai dengan rules yang ada. Untuk rules-nya silakan dilihat di kolom T, yaitu sosialisasi PKM dengan pemateri Profesor Dr. Perkenalkan, Profesor Nuni merupakan Sekjen ICCN, Reviewer Nasional PKM, dan ya. Baiklah, langsung saja kepada yang terhormat Profesor Nuni dipersilahkan. Oke. Prof. Nuni, mohon izin sebelum Prof. Nuni lanjut, saya izin live sebentar ya, karena saya ini lagi ngajar. Jadi saya nanti insya Allah saya gabung lagi, saya tuntaskan dulu pengajaran saya. Jadi mohon izin Prof. Nuni, Pak Andi semuanya. Oke, terima kasih Pak Iwan. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Slide saya itu sampai 67 slide ya. Nanti Rangga tolong di-share di room chat ya, supaya peserta bisa juga menyimak dari filenya sendiri, selain menyimak di Zoom ini. Kemudian Tasya, Ibu juga minta izin ya, karena ini materinya sangat banyak. Ibu mau bagi ke dalam setiap sesi ya, misalnya Ibu awali dengan pengenalan umum ya, kemudian kita stop
untuk jika ada yang bertanya, gitu ya. Kemudian masuk ke skema-skema PKM, misalnya PKM riset, kemudian kita stop kalau ada yang bertanya, kemudian PKM yang lainnya begitu. Karena kalau kita sampaikan semua nanti pada bosan dan lupa, gitu ya. Oke, itu saya. Ya, siap, Bu. Oke, saya izin share screen ya untuk materinya. Iya, karena ini sekaligus semuanya ya. Jadi banyak sekali yang harus disampaikan. Ya. Jadi di tahun 2022 ini pedomannya memang belum di launching ya. Insya Allah nanti di akhir Februari itu sudah bisa di launching. Tapi ketika kalian ingin menyusun proposal, kalian boleh menggunakan pedoman tahun lalu karena tidak terlalu banyak perubahan ya. Nah, dari URIT, saya mohon ya, nanti kita akan segera bergerak cepat gitu ya. Karena upload proposal itu direncanakan minggu kedua sampai minggu keempat bulan Maret. Nah, sebelum itu, sebelum diupload proposal ini harus sudah melewati seleksi di perguruan tinggi. Jadi mohon BAK kerjasama dengan URIT membuat ini saja ya, apa namanya, Google Drive saja ya, tempat mahasiswa mengumpulkan proposalnya untuk direview internal. Nah, kita juga bisa buat timeline ya. Buat timeline, jadi unggah proposal internal di Google Drive-nya BAK dan URIT itu paling lambat itu mungkin kita buat di pertengahan Maret ya, minggu kedua Maret. Kemudian kita review selama mungkin seminggu. Kemudian nanti yang sudah direview silakan direvisi. Baru kemudian bisa diupload di tim Litbang. Gitu ya, sebaiknya kita membuat timeline. Pak Andi, Rangga, tolong ya. Siap, Bu. Ya, baik. Nah, ini tadi sudah disampaikan oleh Tasya, ini siapa saya, dan itu fotonya ya. Nah, anak-anakku sekalian, dan juga Bapak Ibu dosen kalau ada yang hadir, yang menjadi, apa namanya, yang menjadi keinginan setiap perguruan tinggi adalah membawa pulang Piala Adikarta Kertawidya. Piala Adikarta Kertawidya ini akan dibawa oleh juara umum. UGM ini sudah yang keempat kalinya ya untuk membawa si Adikarta Kertawidya ini. Ini perguruan tinggi besar berebutan untuk mendapatkan ini. Ya. Nah, kita di program kreativitas mahasiswa. Ya. Selain MBKM, prioritas kegiatan di Dikti itu adalah PKM. Ya. Yang lain ini belum ada cerita seperti ONMIPA, KBMI, apalagi robot itu belum ada cerita. Ya, itu semua belum ada cerita. Ya. Karena semua kegiatan difokuskan ke MBKM. Nah, yang sudah punya cerita adalah PKM. Kata kunci dari PKM adalah kreativitas. Ya. Nah, anak-anak sekalian, apa itu kreativitas? Ya, silakan kalian renungkan. Ini ada satu botol bekas. Jadi botol bekas ini yang sudah nggak ada gunanya. Ada yang membuatnya menjadi sapu. Ya. Ada yang membuatnya menjadi pot bunga. Ada juga yang membuatnya menjadi pouch, gitu ya. Jadi dengan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, ya. Sesuatu yang betul-betul baru atau suatu ide
diperoleh dengan cara menghubungkan beberapa hal yang sudah ada dan menjadikannya sesuatu yang baru. Hanya sebuah botol bekas. Banyak yang bisa dibuat. Ya. Jadi kalian itu harus mengasah kreativitasmu. Kreativitas itu bisa diperoleh melalui observasi, bertanya, mencoba hal-hal baru, mengaktifkan otak kanan, mengeksplor dan membentuk jejaring. Ya. Apakah kreativitas itu karena genetiknya orang kreatif pasti anaknya kreatif? Tidak demikian. Ya. Kreativitas itu bisa diasah ya, melalui pendidikan. Jadi 2/3-nya kreativitas itu melalui pendidikan. Oleh karena itu, kalian mahasiswa sudah statusnya mahasiswa, gitu ya. Jadi harus mampu mengasah kreativitasmu. Nah, itu yang nanti akan dituangkan di dalam proposal PKM. Ya. Jadi ada berapa bidang nih PKM? Sekarang bidangnya makin banyak. Kalau tadi Pak Iwan bilang 5 bidang, ini sekarang sudah banyak. Ya, jadi kalau kalian lihat di buku pedoman PKM tahun 2021, itu ada buku 1 penjelasan umum, kemudian buku 2 PKMR, tapi nanti di pedoman 2022 PKM risetnya dipisah. Maaf Ibu, menjadi maaf sebelumnya. Ya. Share screen-nya nggak jalan, Bu. Jalan ya. Kenapa di Ibu jalan? Kalau di kami nggak jalan. Oke. Ya, terima kasih, Bu. Mungkin di sini tadi kelihatan nggak ya? Bu. Sudah jalan, Bu. Tadi dari awal belum kelihatan. Ya, karena ini Bu tidak full screen kan. Ini tidak di full screen kan. Jadi nggak usah full screen aja ya, karena memang suka macet. Nah, jadi ini kalau di pedoman 2022 PKM risetnya dipisah menjadi riset eksakta dan riset sosial humaniora. Jadi sosial humaniora sekarang sudah bisa menyusun proposal dengan panduan tersendiri. Kemudian PKM kewirausahaan, PKM pengabdian kepada masyarakat, PKM penerapan impact, PKM karsa cipta. Nah, ini baru ya. Kalau dulu PKM GFK, gagasan futuristik konstruktif, ya sekarang diubah menjadi video gagasan konstruktif. Jadi di sini yang diutamakan adalah video. Kemudian PKM GT, dulu namanya GT, gagasan tertulis, sekarang disebutnya gagasan futuristik tertulis. Ya. Kemudian PKM artikel ilmiah, PKM GFT dan PKM AI ini tidak kepintas. Ya, 2 PKM ini tidak kepintas. Nah, pada 2021 ada satu PKM KI, ya, ini diterbitkan oleh Dirjen Diksi. Nah, tadinya ini hanya untuk anak-anak dari vokasi, tapi kemudian juga diambil juga oleh PKM, diambil juga oleh Dikti. Ya. Terus Bu. Sekalian juga Bapak Ibu dosen sudah masuk ke kegiatannya, itu bisa diakui SKS-nya. Ya. Nah, ini juga akan mengisi sasaran IKU, indikator kinerja utama rektor. Ya. Jadi kalau PKM riset itu menyasar pada IKU 2, 3, dan 5, kemudian PKM kewirausahaan menyasar IKU 1, 2, 3, 5, ini silakan dilihat lebih lanjut gitu ya. Proposal itu akan diakui 1 sampai 2 SKS. Melalui ya review bisa diklaim SKS-nya. Kalau lolos didanai, itu kalian akan mendapat ya 2 sampai 4 SKS. Berarti ditambah 1 sampai 2 menjadi 3 sampai 6 SKS. Kemudian ketika masuk ke PINAS bisa dihargakan menjadi 2 itu hanya masuk PINAS, 3 itu kalau menunggu, kemudian 4 menjadi 4 kalau memperoleh. Jadi ini pengakuan SKK. Kegiatan PKM ini membutuhkan waktu dengan 16 kali pertemuan. Begitu. Jadi ini menarik sekali ya. Nah, untuk menghargakan fakultas dan program studi. Ya.
Oke, kondisi PKM Unsri pada tahun 2021. Ya. Proposal yang berhasil diupload. Jadi ada juga yang tidak mengupload. Kalau tadi Pak Iwan bilang sudah 500-an, tapi tidak semuanya ternyata memperbaiki dari hasil koreksian reviewer. 8 proposal yang berhasil diupload. Nah, yang cukup mengecewakan anak-anakku sekalian, ya, yang lolos seleksi tahap 1, tahap 1. Yang lolos seleksi tahap 1 dari 468 itu hanya 138. Artinya ya 71% tidak taat aturan. Ini yang menyedihkan sekali, padahal sudah direview. Ya. Kemudian dari 138 itu yang didanai adalah 39 proposal. Artinya dari proposal yang diupload ini, dari proposal yang diunggah itu hanya 8,3%. Ya. Nah, mohon kiranya anak-anakku sekalian nanti ya patuhi pedoman. Ya. Dari 39 yang didanai, yang ke PIMNAS itu hanya 3. Dari 3 yang ke PIMNAS, 1 mendapat juara favorit. Jadi apa ini maksudnya? Anak-anak yang lolos di program PKM ini sebetulnya telah menjalani seleksi yang sangat ketat. Ya, sangat ketat. Jadi bangga sekali ketika kalian sudah didanai. Lebih bangga lagi ketika kalian ke PIMNAS. Dan sangat membanggakan universitas ketika kalian mendapatkan penghargaan. Ya. Kalian itu akan membawa nama baik universitas ketika kalian ikut di PKM. Oke. PKM 2022. Nah, ini sebetulnya agak sedikit bermasalah karena kurangnya anggaran. Kalian tahu ya, akibat dari pandemi negara kita mengalami goncangan ekonomi, sehingga untuk kegiatan-kegiatan tidak ditiadakan tapi dikurangi. Justru di sini kemampuan kalian bersaing itu amat sangat diharapkan, ya. Jadi anggaran per proposal maksimumnya 7 juta. Jadi 5 sampai 7 juta, silakan kalian menyusun anggaran 5 sampai 7 juta. Nah, ini juga harus, ini Pak Andi dan teman-teman, ini harus disampaikan kepada jalur 2. Bahwa untuk proposal PKM itu butuh bantuan perguruan tinggi sebesar 25%. Ini boleh dalam bentuk cash, boleh juga in kind. In kind itu misalnya sewa laboratorium, ya. Menggunakan bahan-bahan yang ada di laboratorium, itu tidak membayar. Itu namanya in kind. Tapi kamu masukkan sebagai anggaran yang dibiayai oleh perguruan tinggi. Kemudian, jika kalian punya koneksi di dunia industri, ya, ini boleh. Ya. Ada bantuan eksternal sebesar 25%. Tapi ini tidak wajib, tidak mengikat. Maksudnya tidak mengikat ketika kegiatanmu ini berhasil dipatenkan, maka yang akan memperoleh patennya adalah kalian mahasiswa Universitas Sriwijaya. Bukan yang mendana, yang membantu pendanaan 25%. Ya. Ini harus dipahami. Ini tadi sudah jenis-jenis PKM-nya, jadi di antara PKM ini ada yang merupakan proposal pendanaan, ada yang hanya insentif. Ya. Proposal pendanaan itu 2, 3, 4. Sekarang ada 8 bidang, PKM Riset Eksakta, PKM Riset Sosial Humaniora, PKM Pengabdian pada Masyarakat, PKM Kewirausahaan, PKM Penerapan Iptek, PKM Karsa Cita, PKM Video Gagasan Konstruktif, dan PKM Karya Inovatif.
8 bidang ini adalah proposal pendanaan. Jadi didanai, dikerjakan, dimonitor, kemudian masuk ke PIMNAS atau tidak. Kemudian ada PKM insentif, itu yaitu PKM karya tulis, yaitu artikel ilmiah dan gagasan futuristik tertulis. Ini hanya akan mendapatkan insentif. Untuk PKM AI ini nanti masuk ke jurnal, jurnalnya Belmawa. PKM GFT ini juga bisa masuk ke PIMNAS. Nah, tadi terkait banyaknya proposal yang tidak lolos tahap 1, ya, itu karena banyak proposal yang tidak tahu, tidak mengikuti aturan, tidak taat aturan. Pedoman PKM tidak dipedomani. Nah, kemudian kreativitasnya tidak ada. Jadi sebetulnya PKM itu ya memandu kalian untuk menjadi pribadi yang tahu aturan dan taat aturan, kreatif dan inovatif, objektif dan kooperatif. Sekarang ada perkumpulan alumni PIMNAS, gitu ya. Di situ anak-anak alumni PIMNAS ini sangat merasakan ya betapa besar manfaat terutama bagi karirnya. Ya, bagaimana mereka bisa bekerja dalam kelompok, bagaimana mereka bisa mengikuti aturan, bagaimana mereka bisa mengasah kreativitasnya, ya itu sangat berguna ketika mereka bekerja. Ya. Nah, PKM ini ya bersifat kompetitif, sangat kompetitif. Kuotanya berdasar peringkat PT, tidak ada batasan topik. Silakan, yang penting kreatif, ditawarkan setiap tahun, D3, S1, dan sarjana terapan. Kemudian setiap program ada luaran spesifik, nanti kita lihat ya. Anggotanya 3-5 orang, pelaksanaannya, ini sekarang tahun ini 4 bulan. Kalau kemarin 3-4 bulan, sekarang 4 bulan. Ya. Penyelenggaranya Dirmawa dan Diksi, kemudian PIMNASnya nanti dipegang oleh Puspresnas, ya, Pusat Prestasi Nasional. Nah, ketika sudah di PIMNASnya sudah di Puspresnas, kalian yang masuk ke PIMNAS itu punya peluang untuk mendapatkan beasiswa untuk S2-nya, ya. Nah, ini beberapa PKM, ini nanti akan Ibu jelaskan di belakang ini, di kegiatan ini ya. Kemudian penilaian proposal ini dinilai tahap 1 oleh 1 orang yang menilai administrasi dan kreativitas, itu yang menyebabkan kita hanya 29% yang lolos ya. Kemudian tahap 2 ini menilai substansi, kita lolos 39 proposal. Kemudian ini siapa pemenangnya itu akan ditentukan oleh tim Belmawa dan tim pakar berdasarkan passing grade. Kita lulus 39 proposal. Kemudian ini ketika kalian akan menyusun proposal ini, pedoman terbaru itu harus dipedoman karena ada perubahan. Tadi Ibu bilang boleh gunakan dulu 2021 ya sebelum launching yang 2022. Nanti kalau sudah launching 2022 dicermati lagi ada yang berubah tidak gitu ya. Kemudian pahami masing-masing PKM. Ya, setiap jenis PKM itu punya ciri khas dan aturan yang berbeda. Ya, jadi tidak bisa kamu suka-suka, kamu maunya masuk riset aja tapi tidak memenuhi aturan pada PKM riset. Ya, jadi harus cermat. Cermati syarat-syarat yang ditentukan dan juga aturan yang tertulis di pedoman PKM 2022. Ini kriteria yang terbaru, gitu ya. Jadi PKM riset, baik riset eksakta maupun sosial humaniora, ya, itu kriteria keilmuannya sesuai bidang ilmu, ya. Tapi
dianjurkan juga untuk berkolaborasi. Ya. Misalnya penelitian di bidang kedokteran, ya, mungkin dia membutuhkan ilmu di bidang pertanian, mungkin membutuhkan ilmu di bidang komputer. Nah, ini ketuanya boleh anak kedokteran, anggotanya boleh dari prodi yang lain. Ya. Kalau PKMK tidak terikat bidang ilmu, bebas-bebas saja. Ya. Kemudian pengabdian masyarakat juga bebas, mau ilmu, mau orang kedokteran mengabdi untuk bidang pertanian, silakan saja. Ya. Kemudian penerapan iptek ini juga sesuai bidang ilmu, tapi dianjurkan untuk berkolaborasi. KC juga demikian, karya inovatif juga demikian. Nah, yang tidak terikat bidang ilmu lagi yaitu PKM VGK, video gagasan konstruktif, gagasan futuristik tertulis. Kemudian PKM AI harus sesuai bidang. Kemudian yang perlu kalian cermati lagi juga luaran masing-masing. Ya. Luarannya itu adalah laporan kemajuan, laporan akhir. Ya. Untuk riset itu artikel ilmiah, untuk kewirausahaan itu produk usaha, untuk pengabdian kepada masyarakat itu ada produk programnya apa, kemudian pedoman bagi mitranya. Kemudian PI juga demikian, ada produk program dan ada pedoman bagi mitra. Kemudian KC itu ada prototipe atau produk fungsional. Ya. Kemudian karya inovatif. Nah, bedanya karya inovatif dengan KC, itu karya inovatif itu produk fungsionalnya harus sudah skala penuh dan siap diterapkan. Kemudian karena dia produknya siap dipakai, maka harus ada dokumen teknis produk. Kemudian VGK, video gagasan konstruktif ini ada luarannya. Luarannya adalah YouTube. Kemudian GFT ini hanya artikel gagasan dan artikel ilmiah itu hanya artikel ilmiah. Gagasan GFT dan AI ini hanya mendapatkan insentif 2,5 juta. Pendanaan 5-7 juta. Ya. Nah, ini tadi oke, sudah cukup. Nah, oke. Tasya, kita lanjutkan dulu untuk diskusi. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan. Baik, terima kasih, Bu. Kepada para peserta yang ingin bertanya, silakan raise hand. Ya, kepada ex-Saudi Beatrice, dipersilahkan. Ex-Saudi ini alumni PIMNAS ya? Oh, berarti yang meng-unmute-nya harus panitia. Halo, apakah suara saya terdengar, Bu? Bisa terdengar. Silakan. Dari yang kemarin lulus pendanaan, Bu. Cuman kami kan memang ada salah di beberapa step gitu ya, Bu ya, karena kami kurang tahu. Salah satunya itu tentang ini, Bu, pendanaan untuk penerbitan jurnal. Kayak untuk yang riset itu kan ada yang artikel ilmiah ya kan, Bu. Itu apakah masuk ke dalam dana yang kita kirimkan di dalam proposal atau tidak ya, Bu? Okay. Karena yang itu cuma ada tertulis administrasi 20%, operasional 80%. Terima kasih, Bu. Ya. Kalau kamu publikasinya di jurnal nasional ya mungkin masih tercover biayanya gitu ya. Kalau 20% dari 7 juta itu hanya 1,4 dan itu harus berbagi dengan yang lain gitu ya administrasinya. Jadi
boleh saja kamu masukkan, tapi anggarannya tidak besar. Ya, misalnya 500.000 masih bisa. Ya, tapi kalau sudah di atas 1 juta itu nggak bisa lagi ya untuk publikasi. Ini hanya berlaku untuk riset ya, karena riset memang wajib ada produknya artikel ilmiah. Tapi sebetulnya artikel ilmiahmu itu tidak wajib sudah publish ya. Yang penting kamu sudah submit di suatu jurnal. Ya. Yang penting itu sudah disubmit. Apakah nanti akan ada revisi? Itu kalau misalnya sebelum ke PIMNAS ada apa namanya pemberitahuan untuk revisi dari jurnalnya, itu boleh disampaikan ya, sudah revisi. Jadi itu ya, tidak harus publish, tidak harus publish. Ya. Oke. Baik, apakah sudah jelas? Kak Saudi, apakah sudah jelas? Oke. Untuk yang lain, peserta yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Panitia kalau bisa, unmute-nya dibuka saja ya, supaya nggak repot. Ya, maaf Bu, tadi karena pas pemberian materi sedikit bocor gitu Bu, makanya di-keep untuk aks kalau mau unmute gitu. Ya, baik. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Jika tidak, boleh dilanjutkan lagi aja ya, Bu? Ya, baik. Ya. Kita lanjut ke skema-skemanya ya. Ya, baik. Kita mulai ke PKM Riset. Ya. PKM Riset ini untuk tahun ini akan dipisah pedomannya antara riset eksakta dan riset sosial humaniora. Ya, tapi secara umum, ya, riset ini adalah ya kalau kalian yang ya, jadi dia harus mengungkap fakta atau fenomena melalui pendekatan ilmiah. Ya, jadi harus melalui pendekatan ilmiah. Khususnya dia menemukan sesuatu kebaruan. Jadi bukan harus menemukan sesuatu, tapi suatu yang baru atas suatu fenomena atau membuktikan suatu hipotesis, ya, baik pada satu disiplin ilmu maupun multidisiplin. Nah, makanya harus sesuai dengan bidang ilmu ketuanya, tapi dianjurkan untuk kolaborasi lintas bidang ilmu. Ya. Sehingga bisa menghasilkan sumbangsi berupa informasi bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, ya, maupun dalam rangka mengatasi persoalan yang ada di masyarakat. Jadi sebetulnya ini menumbuhkan minat dan kemampuan meneliti mahasiswa. Ya. Jadi disadari bahwa ide kreatif mahasiswa itu bisa menghasilkan penelitian yang berkualitas dan berpotensi dipublikasi di jurnal ilmiah. Ya. Berpeluang juga menghasilkan paten. Nah, karena ditulis berpeluang menghasilkan paten, gitu ya. Anak-anak biasanya berlomba-lomba ingin menghasilkan paten. Ini nggak harus ya, nggak wajib, gitu ya. Karena untuk menghasilkan paten itu membuat draft patennya saja itu lama ya, karena kalian cuma punya waktu 4 bulan. Formatnya untuk RE itu, nah setiap jenis PKM itu selalu diawali dengan daftar isi. Ya. Tidak ada sampul, tidak ada halaman pengesahan. Kenapa demikian? Karena sampul itu sudah diinputkan, ya. Informasi di dalam sampul itu kan biasanya judul, jenis PKM, nama-nama anggota, ya. Kemudian asal perguruan tingginya. Nah, ini sudah diinput sehingga kita tidak butuh lagi halaman sampul, ya. Kemudian halaman pengesahan. Kita juga tidak butuh halaman pengesahan. Kenapa? Karena nanti setelah kalian upload proposalmu di Simbel Mawa, ya, kamu bilang ke pembimbing, Pak, Bu, tolong di-approve.
proposalku sudah diupload, gitu ya. Nanti pembimbingmu akan approve. Aku setuju, gitu. Itu sudah sama dengan tanda tangan. Kemudian nanti Warik 3 setelah semua mengumpulkan sebelum batas waktu, nanti Warik 3 akan approve, akan menyetujui proposalmu. Nah, itu juga sudah sama dengan tanda tangan pimpinan perguruan tinggi. Jadi itu ya nak ya, kenapa tidak perlu sampul, kenapa tidak perlu halaman pengesahan. Ya. Sehingga proposalmu ini diawali dari daftar isi. Ya. Kemudian bab 1-nya apa? Pendahuluan. Nah, daftar isi ini juga kalian harus cermati. Ya. Posisi nomor halaman daftar isi itu ada di kanan bawah. Kemudian masuk ke halaman inti, yang disebut halaman inti itu adalah mulai dari pendahuluan hingga daftar pustaka. Pendahuluan itu halaman 1. Di mana posisi halaman 1-nya? Di sudut kanan atas. Ya. Sampai dengan halaman 10 itu daftar pustaka pada halaman terakhir. Jadi kalau daftar pustakamu ada 3 halaman, berarti halaman 10-nya adalah daftar pustaka halaman terakhir. Begitu ya. Oke. Kemudian fontnya harus Times New Roman. Ya. Times New Roman, ini bukan Times New Roman, coba. Coba diganti. Nah, ini ya fontnya kalau Times New Roman. Jadi nggak boleh beda. Setiap reviewer itu sudah hafal dengan font ini. Ya. Setiap reviewer itu dapat paham dengan font Times New Roman. Jadi bab 1 kalau riset ya, bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 biaya dan jadwal kegiatan, kemudian daftar pustaka. Ya, aturannya ada di buku pedoman. Ya. Jadi di dalam bab 1 kalian harus menguraikan tentang latar belakang permasalahan yang akan diteliti. Mengapa kalian ingin meneliti itu? Ya. Di latar belakang inilah si reviewer akan menilai, oh ini memang perlu diteliti. Setelah itu mereka akan lanjut membaca bab-bab berikutnya. Tapi jika di latar belakang mereka sudah, aduh ini penelitian hanya mengulang-ulang, aduh penelitian ini nggak ada kreativitasnya. Nah itu sudah walaupun yang di belakangnya bagus, karena sudah tidak di latar belakangnya sudah tidak baru lagi, tidak mengangkat suatu permasalahan yang baru, ya apalagi nanti dicek daftar pustakanya yang sudah lama-lama, ya sudah nggak akan masuk gitu ya. Jadi upayakanlah kamu menemukan masalah yang masih baru. Kebaruan itu akan didukung oleh tinjauan pustaka, kemudian di daftar pustakanya. Ya. Kemudian metode ini harus menjawab permasalahan. Ya. Harus bisa menyelesaikan masalah. Kemudian didukung oleh daftar pustaka. Nah, lampiran-lampiran ini setiap jenis PKM itu berbeda-beda. Cermati pedoman. Ya. Cermati pedoman. Kalau PKM riset eksakta maupun riset sosial humaniora, lampirannya ada 4. Biodata ketua dan anggota, justifikasi anggaran, susunan organisasi tim, dan pembagian tugas. Jangan lupa, si ketua mengerjakan apa, anggota 1 mengerjakan apa, anggota 2 mengerjakan apa, dan seterusnya. Ya. Kemudian surat pernyataan ketua pelaksana ini menggunakan
menggunakan materai 10.000. Ya. 6.000 adalah mulai tidak. Oke, PKM riset. Jadi tadi riset itu sudah mencakup riset eksakta dan riset sosial humaniora. Ya. Silakan kalau ada yang ingin bertanya tentang PKM riset. Ya. Ya, baik. Kalau ingin bertanya, silakan raise hand. Dipersilahkan kepada peserta yang ingin bertanya, silakan raise hand. Sepertinya tidak ada ya, Bu. Ada, capek Ibu kalau ngecewek terus. Iya, karena nggak ada yang raise hand juga, Bu. Oke. Ini sebetulnya memang cirinya mahasiswa Unsri ya. Harusnya kalian itu lebih banyak menggali. Jadi ibunya enak cerita. Ya, kalau cuma membacakan slide, ini bosen, kalian bosen, ibu juga bosen gitu. Kalau kalian banyak bertanya enak. Ya. Karena yang disampaikan ya dari tahun ke tahun seperti ini, walaupun ada selalu setiap tahun ada perubahan ya. Nah, PKMK. Tolong yang ini sebetulnya kalau di Unsri paling banyak proposal PKMK ya. Cuman sayangnya ya, kewirausahaan yang diajukan itu tidak didasarkan pada analisis kebutuhan dan peluang pasar. Hanya kepada keinginan, aku pengen jualan pempek apa ya? Pempek isi sayur. Tapi nggak dilihat kebutuhan pasarnya. Ya. Lihat dulu apa yang dibutuhkan oleh pasar, ya. Baru kemudian kita rancang usaha apa yang akan kita buat. Ya. Jadi usaha yang kalian susun itu adalah dalam rangka menyediakan kebutuhan pasar. Jadi pasti laku. Ya. Nah, jenis komoditas PKMK itu tidak hanya berupa barang, tapi juga bisa berupa jasa. Ya. Berupa barang ya bisa produk baru ataupun modifikasi produk. Ya. Bisa juga buku, novel komik atau animasi dan lain-lain. Tapi itu adalah kebutuhan pasar. Ya. Kemudian jasa juga misalnya IO, kalian melakukan konsultasi, kalian membuat pengolahan data, pengantaran barang, itu termasuk jasa. Tapi yang kreatif, ya, jangan yang sudah biasa. Oke, untuk PKMK sama tadi daftar isi, kemudian pendahuluan, gitu ya. Nah di pendahuluan PKMK ini ya harus ada analisis pasar. Ya. Apakah komoditas itu berdasarkan pada hasil riset pasar? Jadi bukan keinginan mahasiswa minta gambaran umum rencana usaha. Gambaran umum rencana usaha ini termasuk juga analisis ekonomi usaha yang direncanakan. Tidak harus menguntungkan saat kalian melaksanakan PKMK-nya. Ya, ini bisa dibuat analisis usaha ekonominya setahun dua tahun ke depan. Ya, tidak harus menguntungkan saat ini. Kemudian metode pelaksanaannya juga harus ditulis dengan jelas, ya, bagaimana memasarkannya, sekaligus tahapan pekerjaan dalam pencapaian tujuan program. Kemudian biaya dan jadwal, ya, ini biaya yang kamu akan keluarkan untuk memproduksi, memasarkan, dan mempublikasikan kewirausahaan. Kemudian daftar pustaka, jadi PKMK pun membutuhkan daftar pustaka.
Ya. Lampirannya juga ada 4. Ya. Oke, Ibu lanjut saja dengan PM dulu. Nah, kalau PKMK tadi juga tidak didasarkan pada bidang ilmu. PM juga tidak berdasarkan bidang ilmu. Ini pengabdian kepada masyarakat. Ya. Nah, pengabdian kepada masyarakat ini kalian boleh berdasarkan pada hasil penelitian dosen. Ya. Misalnya dosen punya hasil penelitian yang kalau diinformasikan ke masyarakat itu akan bermanfaat. Ya. Tapi dosen nggak sempat melakukannya. Jadi boleh. Ya. Jadi pengabdian pada masyarakat ini adalah teknologi atau seni atau pengetahuan yang siap disosialisasikan. Tujuannya adalah untuk membantu mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. Tapi didasarkan pada iptek dan seni. Nah, pada PKMPM, sumber permasalahannya itu ada pada mitra. Solusinya ada pada mahasiswa. Ya. Jadi kalian harus mempelajari dulu potret masyarakat mitramu. Apa sih yang mereka butuhkan? Ya. Baru kemudian kamu siapkan solusinya. Oh, ternyata bisa diselesaikan dengan cara ini. Coba kita lakukan. Ya. Nah, jadi ruang lingkup dari PKMPM itu bisa berupa kewirausahaan masyarakat non-produktif. Ya. Artinya masyarakat sasaran kita itu adalah masyarakat yang non-produktif, tapi boleh membentuk wirausaha baru. Ya. Masyarakat non-produktif misalnya ibu-ibu PKK, sekolah, gitu ya, anak-anak sekolah, kemudian tunawisma, gitu ya, yang tidak produktif. Itu bisa kita berikan solusi supaya mereka bisa menjadi produktif. Nah, ini didasarkan pada iptek yang sudah kita miliki. Kemudian ini juga merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat atau lingkungan. Atau pengabdian dalam bentuk lainnya boleh. Format penulisannya juga dari daftar isi. Ya. Kemudian urutan-urutannya pendahuluan, gambaran umum masyarakat mitra. Beda kan? Kalau riset tadi tinjauan pustaka, kalau di PKMK gambaran umum dunia, gambaran umum apa tadi? Di PM gambaran umum rencana usaha, di PM gambaran umum masyarakat mitra. Ya, bagaimana kondisi fisiknya, sosialnya, ekonominya, dan lingkungannya itu harus diuraikan di dalam bab 2. Ya, itu dasarnya mengapa kita memberikan solusi terhadap permasalahan yang sudah diungkapkan pada bab 1. Kemudian metode pelaksanaan, ya, bukan metode penelitian. Jadi kalau misalnya proposalmu sudah bagus untuk PKMPM, ternyata kamu menulis di bab 3-nya metode penelitian. Nah, ya, lewat gitu ya. Kemudian bab 4-nya biaya dan jadwal, anggaran biaya, ini juga tadi 4 bulan. Ya, ini bedanya. Kemudian daftar pustaka, ya nanti ada semua penjelasannya ya di dalam buku pedoman. Nah, lampirannya untuk PKMPM ini cukup banyak ya. Selain 4 lampiran yang sama dengan riset dan kewirausahaan, ada surat pernyataan kesediaan dari mitra. Formnya ada di buku pedoman ya.
Jadi ini harus diisi oleh mitra, kemudian denah lokasi mitra itu harus ada. Kalau sekarang kan gampang, tinggal diambil dari Google Maps saja, ya. Kemudian PI. Nah, PM dan PI ini bedanya, ya. Pada PM itu sasarannya adalah masyarakat non produktif, pada PI sasarannya adalah masyarakat produktif, ya, yang sudah punya usaha, ya. Kalau tahun kemarin ada dari MIPA itu PI-nya membantu pengrajin songket, ya, membantu pengrajin songket untuk memasarkan produknya secara digital, ya. Jadi mahasiswa sudah punya ipteknya yang siap diterapkan, ya. Masyarakat membutuhkan iptek itu untuk memasarkan produknya, ya, karena pada saat pandemi ini agak susah melakukan penjualan, sehingga dengan bantuan pemasaran digital ini akan lebih lebih mudah menjangkau, ya, lebih mudah menjangkau konsumen. Nah, ini gunanya PI. Jadi teknologinya sudah siap diterapkan, bukan baru belajar, baru mau bikin-bikin sendiri gitu ya, enggak, sudah siap diterapkan. Kategori mitranya itu bisa dari mitra usaha mikro dan kecil, kemudian bisa juga toko, industri rumahan, bahkan industri berskala besar bisa, ya, menjadi mitramu. Lingkup bantuan ipteknya jadi tidak hanya produk yang produk yang sudah bisa kita lihat, ya, bisa juga dalam bentuk perbaikan proses produksi. Ini juga sudah merupakan penerapan iptek, ya. Misalnya perbaikan sanitasi, diversifikasi produk atau luaran. Bisa juga kalau anak-anak dari sosial humaniora, gitu ya, sistem penjaminan mutunya dibuatkan, ya. Kemudian bagaimana membuat kemasannya supaya lebih menarik, supaya lebih eye catching, gitu ya. Kemudian bantuan manajemen, bagaimana meningkatkan kompetensi SDM-nya, sistem pembukuannya, pemasarannya. Nah, ini jarang sekali diambil oleh anak-anak sosial humaniora. PI itu karena tulisannya iptek, jadi seolah-olah hanya punya anak teknik, ya. Padahal tidak, ya, banyak juga dibutuhkan keilmuan dari hukum, dari ekonomi, dari FISIP, ya, untuk membantu peningkatan produktivitas usaha mitra, ya. Nah, karena kita membutuhkan mitra, juga harus ada surat pernyataan kesediaan kerjasama dari mitra. Formatnya, nah, ini ya, PI itu ada tinjauan pustaka, sama dengan riset. Kenapa di PI butuh tinjauan pustaka? Karena solusi yang ditawarkan itu adalah hasil dari telaah ilmiah, ya. Hasil dari kajian ilmiah, ya. Kemudian juga harus membuktikan bahwa karya itu orisinil dan dapat bisa juga tiruan dari pihak lain, tapi ada pustakanya, ya. Kemudian metode pelaksanaannya itu rancangan ipteknya, rancangan implementasinya, kemudian rancangan keberlanjutan usaha mitra setelah dia menerapkan iptek yang kita tawarkan, ya. Jadi harus ada, jadi tidak selesai sampai iptekmu diterapkan, harus ada ikutannya bahwa iptekmu bisa meningkatkan. Nah, meningkatkan apa? Misalnya produktivitasnya, meningkatkan kebersihannya, kemudian meningkatkan
kompetensi SDM-nya. Jadi ada yang terukur ya pada PKM PI. Kemudian bab 4 biaya dan jadwal, daftar pustaka, kemudian KC. Kita stop dulu di sini ya. Jadi ada kewirausahaan, ada PM dan PI. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, mau didiskusikan. Iya, dipersilakan kepada peserta jika ingin bertanya untuk raise hand. Silakan anak-anak, Bapak Ibu dosen juga boleh kalau ada yang mau didiskusikan. Sepi-sepi saja. Ada Royan tuh, Royan. Mau ikut lagi Royan? Tanya sama Royan ya, kalau sudah sekali ikut, itu pingin ikut terus. Ya, nggak cukup sekali. Royan udah berapa kali? 2 kali ya? Sekali. Oke, kita lanjut saja ke KC. Nah, KC ini dulu timnya Royan ya. Timnya Royan sampat ke PIMNAS. Ya. Mungkin Royan cerita dong tentang KC-mu. Tolong dibuka mute-nya Royan. Oke, Assalamualaikum. Wah, tiba-tiba aja di materi gitu. Oke. Enggak, cuma kamu cerita aja KC-mu dulu apa yang dilakukan. Karsa ciptamu apa? Oke, jadi untuk tahun kemarin aku ikut skema PKMKC. Jadi di PKMKC itu aku buat seperti yang sudah disampaikan Prof. Nuni, kan ada 2 luaran nih untuk PKMKC, ada yang prototype atau juga yang produk fungsional. Nah, kalau aku tuh lebih ke prototype. Jadi ya. Prototype sebuah aplikasi kesehatan mental yang mana teknologi yang kami tawarkan pada prototype kami itu adalah augmented reality atau mungkin yang lebih teman-teman kenal dengan 3D dan juga artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Jadi di situ kami membuat suatu platform di mana orang-orang bisa mendapatkan teman virtual untuk bercerita terkait kesehatan mentalnya seperti itu. Jadi selain walaupun aku berasal dari Fakultas Ilmu Komputer, tapi karena aplikasi yang dibuat adalah menjurus ke kesehatan mental, which is itu psikologi, jadi kami harus melakukan kombinasi kolaborasi bersama teman-teman psikolog. Maka dari itu, seperti yang kriteria yang sudah disampaikan Prof. Nuni juga, walaupun kita anak Fasilkom, kita harus berkolaborasi dengan lintas jurusan, yakni entah itu psikologi, kedokteran, ataupun yang lainnya. Maka dari itu, untuk teman-teman apabila mau memilih skema dan juga memilih topik, itu harus sesuaikan dengan kebutuhannya. Apabila ada teman-teman teknik mau membuat produk kedokteran, ya harus collab dengan anak kedokteran. Kalau mau buat teknologi tentang pertanian, ya berarti harus buat collab dengan anak pertanian dan sebagainya seperti itu. Itu aja, Prof. Ya, jadi kemarin timnya Royan sampai ke PIMNAS ya, walaupun tidak mendapatkan medali tapi sudah masuk PIMNAS. Jadi dia membuat teman virtual. Jadi Karsa Cipta ini memang kreativitasnya yang sangat diinginkan gitu ya. Ini sebetulnya bisa dilanjutkan lagi ya Royannya, teman virtualmu ini sampai betul-betul menjadi platform yang bisa dipasarkan gitu ya. Nah, menarik kan apa yang sudah dikerjakan oleh Royan dan tim. Dia tidak sendirian sebagai anak Fasilkom, tapi juga berkolaborasi dengan anak psikologi gitu ya. Di dalam PKMKC ini level teknologinya harus di atas PKMPI ya. Kalau PI itu sudah siap diterapkan, nah KC harus lebih tinggi dari itu. Jadi masih
sekian tahun lagi baru bisa dilaksanakan gitu ya. Bisa juga menjadi prototipe tapi belum fungsional gitu ya. KC kemanfaatan produknya tinggi ya. Jadi dia lebih tinggi daripada PI. Nah, dalam menilai KC itu yang dinilai adalah kreativitasnya. Kemudian gambaran produknya, prototipenya, atau produk digital virtual dan prediksi kemanfaatan yang dihasilkan. Ya. Oke, terima kasih Royan. Ini formatnya ya. Di dalam KC juga ada tinjauan pustaka. Ya, kenapa butuh tinjauan pustaka? Karena ini kan adalah karsa cipta. Karsa cipta ini jangan sampai dia sudah banyak yang membuat, ya, sehingga harus ada pustaka-pustaka pendukung yang mendukung KC-nya sehingga dia bisa menciptakan sesuatu yang baru. Kemudian tahap pelaksanaannya juga diuraikan, biaya dan jadwal, kemudian daftar pustaka. Ini karsa cipta. Nah, anak-anak ini nama baru ya. Kalau nama tahun lalunya ini PKM GFK, Gagasan Futuristik Konstruktif. GFK ini juga kemarin ada satu kelompok yang ke PIMNAS ya. Kelompoknya Widya ya, Royan. Siapa ya? Ya, Prof, kelompoknya Widya, anaknya Pak Widya. Saung. Widya nggak ada sih ya? Ada nggak Widya? Coba Widya. Oh, nggak ada ya. Tapi Pak Saumnya ada. Pak Saum. Iya, Prof. Tolong Pak Saum bantu menjelaskan apa yang sudah dikerjakan PKM GFK tahun kemarin dan bagaimana bisa sampai ke PIMNAS. Ya, ya, terima kasih Prof. Kalau untuk GFK di tahun kemarin, fokus memang di gagasan futuristik dalam bentuk video ya Prof ya. Jadi ya kebetulan sampai ke juara favorit di situ. Yang penting sebenarnya adalah ide gagasan yang futuristik, hampir mirip dengan tertulis, cuman kita bermain-main dengan video dengan durasi yang sangat terbatas. Jadi tantangannya adalah proses pembuatan video dan menghasilkan video sebaik mungkin, tetapi bergagasan futuristik. Itu sih tantangan batas itu sih, Prof. Ya, terima kasih Pak Saum. Jadi kemarin itu membangun membangun perkampungan lah gitu ya di Sungai Musi. Ini sesuatu yang kita pedoman yang 2022. Sebetulnya video anak-anak itu tidak terlalu futuristik ya, tapi gagasannya konstruktif. Sehingga namanya kita ubah menjadi PKM video gagasan konstruktif. Gitu. Ya, jadi ini kenapa namanya diubah. Bahkan kemarin itu ada hampir berubah lagi Pak Tendi itu mau ubahnya, tapi agak sulit pakai Instagram lah, pakai macam-macamnya. Tapi kita belum menemukan sistem penilaiannya. Oke, jadi sekarang tetap jadi di sini mengasah kreativitas mahasiswa untuk menciptakan gagasan konstruktif untuk memperbaiki kondisi masa kini dalam bentuk video, ya dalam bentuk video. Karena anak-anak sekarang ini lebih suka dengan kegiatan-kegiatan yang berbentuk video daripada tertulis, gitu ya. Tapi masih juga kita fasilitasi yang ingin menulis dalam GFT. Nah, di dalam GFK ini yang ingin dicapai adalah untuk 17 tujuan SDGs atau solusi keprihatinan bangsa. Jadi anak-anak kita diminta untuk peka terhadap masalah keprihatinan bangsa, peka terhadap 17 tujuan SDGs sehingga mereka punya solusi yang konstruktif untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Ya, ini sangat diharapkan ide-ide kreatif kalian.
Kunci gagasannya adalah berorientasi kepada masa depan, melibatkan kemanfaatan banyak pihak secara berkesinambungan, memiliki potensi implementasi. Jadi di dalam videomu nanti itu akan harus terlihat orientasi masa depannya. Ya, seperti yang dikerjakan tim anak-anaknya Pak Saum, itu akan membangun komunitas di Sungai Musi yang lebih baik, tidak seperti sekarang yang kumuh, ya. Kemudian banyak pihak yang dilibatkan, ya, misalnya dinas kebersihan kota, dinas tata kota, kemudian Pemkot, gitu ya, Pemprov, itu pihak-pihak yang bisa dilibatkan. Ya. Kemudian memiliki potensi implementasi. Jadi mungkin saat ini belum bisa diimplementasi, tapi berpotensi untuk bisa diimplementasikan. Tadi kalau Ibu menyebut 17 tujuan SDGs, inilah ya, mulai dari tanpa kemiskinan sampai kemitraan untuk mencapai tujuan. Selain 17 ini juga banyak ruang lingkup keprihatinan bangsa, misalnya korupsi, narkoba, radikalisme, ya ini terkait dengan kalian nih NKRI ya. Kemudian juga bencana alam, bahasa daerah, konservasi satwa liar, dan lain-lain yang termasuk ke dalam keprihatinan bangsa. Nah, sama dengan GFT. Kalau GFT dituliskan, ya, dituangkan dalam bentuk tulisan, kalau VGK dituangkan dalam bentuk video atau animasi. Itu bedanya. Nah, kalau 2 tahun sebelumnya, ya, sampai dengan 2020, mahasiswa itu membuat videonya dulu, baru dinilai. Tapi sekarang tidak, dibuat proposal dulu, proposalnya dinilai, baru kemudian dibuat videonya, ya. Kemudian di Monef PKP 2, baru kemudian ke Pintas. Itu bedanya yang terjadi di 2021. Ya, 2022 juga akan seperti 2021. Jadi kita tidak memberatkan mahasiswa, sedang mengeluarkan biaya dulu untuk membuat video, kemudian baru di upload ke Simbel Mawa. Jadi sekarang mereka mengupload proposal, ya, termasuk scan-scan yang akan di scene yang akan mereka tampilkan di videonya. Itu juga sudah dinilai. Ya. Jadi formatnya adalah daftar isi, pendahuluan, bab 2-nya skenario gagasannya, jadi ini ditulis semua, itu kemudian tahap pelaksanaannya bagaimana, kemudian biaya dan jadwal kegiatannya, daftar pustaka. Ini juga 10 halaman, semua 10 halaman. Ya. Detailnya ini ada nanti di backup di buku 2. Ini sudah tadi ya. Kemudian ada lagi PKMKI. Ya. PKMKI ini tadinya ditujukan untuk anak-anak vokasi. Ya, tapi ternyata di DIKTI juga dibuka. Gitu ya. KI ini adalah karya inovatif yang langsung bisa dimanfaatkan oleh mitra. Ya. Langsung bisa dimanfaatkan. Nah, kalau tadi KC itu belum bisa dimanfaatkan, kalau KI ini harus bisa dimanfaatkan. Ya. Dia juga didasari oleh problema di masyarakat. Jadi bukan ingin anaknya saja, bukan keinginan mahasiswa. Ya. Problema di masyarakat, misalnya di industri, misalnya di di warung, di toko gitu ya, atau problema di UKM apa saja itu boleh. Nah, ini harus memberikan manfaat dan dampak kepada UKM atau industrinya. Ya. Kemudian dia mahasiswa itu menciptakan karya inovatif, kemudian ini bisa dimanfaatkan. Ya. Jadi sudah dalam bentuk produk fungsional.
ya, bukan lagi prototype. Ini syaratnya sama, sistematikanya ya di KI juga ada tinjauan pustaka ya, ada tahap pelaksanaan, kemudian karya tulis. Karya tulis ini ada dua. Karya tulis ini tidak harus melaksanakan kegiatan ya. Kalian cukup menulis artikel ilmiah atau menulis gagasan futuristik tertulis. Ditulis saja 5 sampai tertulis saja itu kalau AI itu yang sudah kalian laksanakan, bisa dari kegiatan praktek lapang, bisa dari kegiatan pengabdian KKN ya. Bisa juga kalau kalian sudah ikut magang atau ikut studi independen, kalian tuliskan dalam bentuk artikel PKMAI bisa. Kemudian GFT ini adalah gagasan saja yang kamu tulis yang baru akan bermanfaat 5-10 tahun atau bahkan 15 tahun ke depan. Ya. Nah, kalau GFT ini kita pernah mendapatkan medali emas ya. Tahun 2018 dia membuat pertanian di udara. Ya. Pertanian di udara itu yang nggak bisa tercapai sekarang ya. Jadi mungkin sekian tahun lagi, dan ternyata idenya mendapatkan penghargaan setara emas. Kemudian ini PKMAI, ya AI mungkin kamu sudah biasa menulis artikel ilmiah ya. Di sini tidak ada usulan pembiayaan. Kalau misalnya lolos penilaian, maka kalian akan mendapatkan insentif. Ya. Kalau selama ini 3 juta, tahun ini agak menurun sedikit, 2,5 juta. Ya. Ini bisa berupa artikel ilmiah yang siap terbit. Nah, boleh dari kegiatan PKM tahun lalu yang belum ikut ke PIMNAS. Ya. Kalau yang ikut ke PIMNAS kan sudah diwajibkan menyusun artikel ilmiah. Dan artikel ilmiahnya ini akan diseleksi untuk masuk ke jurnal ilmiah Belmawa. Tapi kalau yang tidak ke PIMNAS itu kan tidak wajib menulis artikel ilmiah. Nah, ini boleh ditulis untuk PKMAI tahun ini. Ya, boleh. Jadi dia sumbernya adalah kegiatan yang sudah selesai. Ya. Penulisan pustaka, oke, Harvard. Ya, PKMAI dimungkinkan berupa literatur atau naratif review boleh. Ya, dengan literatur yang direview berupa artikel berbasis penelitian. Tapi sebagian besar bukan artikel tulisan pengusul. Ya, jadi bukan. Ya, kalau mahasiswa sih aman ini ya, nggak mungkin ada banyak artikel sendiri yang disitasi. Akhirnya jadi kegiatan yang sudah selesai, memiliki data hasil kegiatannya, ada metodologi untuk mengolah datanya, ya, kemudian disusun menjadi PKMAI. Oke. Nah, ini juga bisa misalnya ada ide untuk mengungkapkan fenomena baru atau menemukan informasi baru, ini dalam bentuk naratif review juga boleh. Ya, kalau dulu nggak boleh, sekarang sudah boleh. Ya, jadi harus punya akses ke database pada jurnal bereputasi sehingga bisa bisa mendownload jurnal-jurnal bereputasi, kemudian melakukan algoritma pelacakan dan ekstraksi data, dianalisis dan sintesis, maka dibentuklah artikel naratif review. Boleh ya. Jadi PKMAI itu ada yang berdasarkan kegiatan yang sudah dilaksanakan, ada yang berdasarkan pada naratif review.
sebetulnya naratif review ini juga adalah kegiatan yang sudah dilaksanakan, tapi orang lain yang melaksanakan, ya, bukan kita. Sistematikanya ini pendahuluan metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan, ucapan terima kasih, ada kontribusi penulis, ya, kemudian daftar pustaka. Ini lampiran-lampirannya. Kemudian GFT, gagasan futuristik tertulis. Kalau dulu gagasan tertulis saja, maka ini dikasih nama gagasan futuristik tertulis. Ya. Ini juga tidak ada usulan biaya, bukan merupakan hasil penelitian, bukan kegiatan yang sudah dilaksanakan, tetapi berupa gagasan, gagasan jangka panjang, ya, gagasan jangka panjang 5-10 tahun ke depan. Ini melibatkan banyak pihak, sama tadi dengan GFK, ya. Misalnya melibatkan pemerintah kota, melibatkan dinas-dinas terkait, gitu ya. Atau juga melibatkan kampus, itu boleh. Di dalam GFT, gagasannya itu harus berdampak sistemik terhadap problema yang berskala besar, bersifat futuristik, ya, dan memerlukan penyelesaian jangka panjang. Kemudian solusi yang digagas merupakan pemikiran baru untuk memperbaiki kondisi dan metode yang ada saat ini. Solusi yang digagas melibatkan banyak pihak, ya. Jadi tidak harus melakukan penelitian dan lain-lain. Jadi hanya gagasan saja, impian, ya, impianmu. Tapi harus didasari oleh tulisan-tulisan ilmiah. Ya. Semua masalah boleh kalian angkat pada GFT ini. Oke, ini ada beberapa contoh. Nah, poin-poin mana sih? Ini poin-poin penilaian, ya. Yang pertama adalah level dan urgensi topik yang diangkat. Penting nggak sih untuk masalah nasional? Ya. Kekuatan dan kelengkapan dukungan pustaka. Jadi kamu harus menggunakan pustaka-pustaka terbaru, ya, dari artikel-artikel yang sudah dipublikasi. Kemudian uraian kondisi kekinian terkait masalah yang diangkat. Kemudian logika dan kejelasan langkah. Kejelasan pihak yang dilibatkan, potensi implementasi, kejelasan dampak positif jika gagasan direalisasikan. Kemudian tentu saja didukung pustaka dan mentaati aturan di pedoman. Nah, formatnya mulai dari daftar isi, pendahuluan gagasan, kesimpulan. Jadi ada kesimpulan di dalam GFT. Nah, ini sudah semua skema-skemanya. Ya. Kita lihat di dalam mengajukan PKM, ya, kalian harus berkonsultasi dengan pembimbing. Ini wajib, ya, karena nanti ada saja mahasiswa tiba-tiba nembak dosen, Bu, tolong jadi pembimbingku, tolong di-approve PKM-ku. Nggak bisa seperti itu, ya. Harus ada fase konsultasi. Kemudian perguruan tinggi harus menyelenggarakan seleksi internal. Ya. Nah, kalau misalnya proposal kita sedikit, biasanya kita melakukan review saja, tidak melakukan seleksi, ya, tidak menilai, kita review saja, kita berikan masukan-masukan agar proposalnya diperbaiki. Ya. Kemudian kalian harus punya akun di Simbel Mawar. Ya, ini minta ke operator perguruan tinggi. Saya tidak tahu kalau dulu Mbak Desi akunnya, operatornya. Tidak tahu sekarang Pak Andi siapa yang akan menjadi operator Simbel Mawar. Nanti coba ditanya Pak Andi, ya. Di websitenya simbelmawar.kemdikbud.go.id. Kemudian harus upload proposal, nanti divalidasi oleh pembimbing, kemudian divalidasi oleh Warek 3. Ini alur pengajuan PKM. Jadi nanti
ketika kalian upload proposal, Pak Warid 3 itu juga harus mengupload ya, bukti bahwa sudah di-review. Ya, bukti bahwa sudah diseleksi. Gitu ya. Itu tugasnya Warid 3. Oke, cukup ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Profesor Nuni. Sebelumnya Bu, maaf ada yang raise hand mungkin ingin bertanya. Ya, silakan. Iya, dipersilahkan kepada Tiara. Baik, terima kasih. Selamat siang Prof. Nuni dan Kak Tasya. Izin bertanya, kan kalau di tahap 1 itu kan yang diseleksi selain administrasi juga diseleksi kreativitasnya. Nah, untuk kreativitas ini indikator kreatif reviewer belum tentu gitu. Yaitu iya. Tiara, maaf putus-putus suaranya. Karya inovatif. Suaramu putus-putus, Nak. Halo Tiara. Suaramu nggak jelas. Iya, putus-putus. Mungkin boleh off cam aja Kak Tiara. Jadi jaringannya nggak putus-putus. Bagaimana kalau sekarang? Iya, silakan. Enggak. Iya, coba off nanti ditulis. Aku Maaf Ibu, boleh tunggu dulu ya, Bu? Ya, nggak apa-apa. Untuk peserta yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Sambil nunggu Kak Tiara. Mungkin bisa dipersilakan raise hand untuk para peserta. Ya, kepada Kak Nur Ihza, dipersilakan. Sebentar ya. Ya, silakan. Iya, dipersilakan untuk Kak Tiara terlebih. Putus-putus, suaranya boleh off cam aja, Terima Kak. kasih sebelumnya. Maaf, sebenarnya tadi sinyalnya lancar, tapi isunya yang ingin saya tanyakan, kalau tahap 1 itu kan yang dinilai itu indikator, kan yang ingin saya tanyakan, karena bisa aja menurut kita kreatif, tapi bagi reviewer, oh ya. Oke, yang pertama tentang kreativitas. Lanjut. Kemudian pertanyaan saya yang kedua tadi ya kalau tidak salah. Nah itu saya lihat panduan tahun lalu, apakah bagaimana gambar pembeda aja mungkin gitu Prof, gambaran besarnya aja. Kira untuk gambaran time banyak Prof, selamat siang. Oke, makasih Tiara. Mungkin sekalian dengan Nur Ihza. Iya, kepada Kak Nur Ihza dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Mbak Moderator. Selamat siang Prof. Nuni. Saya Nizal Baharudin dari Fakultas Pertanian. Izin bertanya Prof, ada 2 poin yang ingin saya tanyakan. Yang pertama untuk pengajuan proposal itu sejak mahasiswa itu. Yang kedua, tadi mengenai PKM, skema penelitian itu penelitian eksakta. Nah, sekarang kan saya juga sedang kayak menyusun proposal gitu ya Prof, kayak penyelesaian tugas akhir kayak skripsi. Nah, apakah kira-kira kedepannya untuk PKM jenis penelitian eksakta itu bisa menjadi pengganti tugas akhir nanti misalnya skripsi gitu, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, oke, sekaligus ya dua-duanya. Terima kasih Tiara dan Nur Ihza. Maaf, Prof. Ya. Ada pertanyaan juga di kolom chat. Oke, bentar ya. Iya. Mau dibacakan atau gimana? Dari Tarisa Indah Junior, Fakultas Pertanian, jurusan Teknologi Pertanian. Izin bertanya, Bu, untuk kita bisa belajar intens mengenai format dan aturan penulisan, artikel ilmiah, jurnal, dan lain-lain, adakah Ibu merekomendasikan link, aplikasi, atau media manapun, Bu? Mungkin sekian, Bu. Terima kasih.
Oke, kita dari Tiara dulu ya, nanti Arisa terakhir. Begini ya, Tiara, memang yang dinilai itu selain administrasi juga kreativitas ya. Nah, kreativitas tadi Tiara bilang menurut kita sudah kreatif, tapi mungkin menurut reviewer belum kreatif. Jadi begini, tadi sudah Ibu sampaikan bahwa kreativitas itu kemampuan kita menciptakan sesuatu yang baru. Ya. Nah, yang baru ini yang menjadi konsen ya. Kadang-kadang memang reviewernya nggak tahu kalau itu sudah biasa, ya, sehingga dia menganggap ini kreatif. Tapi bisa juga mahasiswanya merasa ini sesuatu yang baru. Tapi bagi si penilai yang sudah banyak membaca, mungkin lebih banyak membaca dibandingkan mahasiswanya, ini sudah biasa, gitu ya. Sudah banyak penelitian seperti ini. Nah, oleh karena itu di dalam tinjauan pustakanya, ya, itu harus didukung oleh artikel-artikel terbaru, paling tidak 5 tahun terakhir, ya, sehingga kita tahu ini memang baru, gitu ya. Jadi memang kebaruan itu sangat tergantung dari banyaknya kita membaca, luasnya pengetahuan kita, gitu ya. Tuh. Kemudian karya inovatif. Begini, ceritanya karya inovatif ini tahun kemarin itu kan dikti dan diksi itu dipisah, ya. Sebelumnya kan dikti dan diksi itu menjadi satu. Hanya dikti saja yang ada. Direktorat Perguruan Tinggi Direktorat Perguruan Inovasi Perguruan Tinggi apa sih? Vokasi, ya, Direktorat Perguruan Tinggi Vokasi. Nah, karena dipisah, sementara kemarin itu anggarannya tuh hanya ada di diksi, diksinya punya sedikit duit, tapi diksi tetap ingin melaksanakan PKM. Nah, waktu itu kita susun satu pedoman khusus untuk diksi, ya, karena anak-anak vokasi ini kan selalu anak-anak vokasi ini bisa menciptakan sesuatu yang langsung bisa digunakan, kan, karena memang sarjana terapan judulnya kan, jadi mereka harus bisa menerapkan ilmunya yang langsung bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Maka dibuatlah karya inovatif. Tapi kemudian berkembang, diksi pun ingin ikut PKM yang lain. Ya, dia tidak mau hanya KI saja. Nah, kemudian ya karena diksi ingin juga PKM yang punya dikti, nah dikti pun ingin punya PKM punya diksi, artinya semua bareng-bareng, semua bareng-bareng, ya. Memang pedoman KI itu terlambat, ya. Tapi ada di apa namanya di Simbel Mawa ada PKM KI. Ya, memang dia terpisah sendiri, tidak menjadi buku 1 sampai buku 8 kemarin. Ya, dia terpisah. Nanti tahun 2022 ini akan dimasuk. Gitu ya Tiara, ceritanya si KI itu. KI itu karya inovatif yang langsung bisa dimanfaatkan. Ya. Nah, kalau PI, ya, ipteknya sudah ada, siap diterapkan. Ipteknya sudah ada, diterapkan pada mitra, kemudian mitra mendapatkan manfaat, ya, misalnya peningkatan produktivitas, peningkatan kompetensi, gitu ya. Nah, kalau KC, ya, kalau KC ini masih berupa prototipe, ya, produk yang fungsional sudah boleh menjadi produk fungsional, tapi belum bisa diterapkan, masih harus diuji cobakan dulu, itu KC. Ya. Nah, KI itu berada di antara PI dengan KC. Dia baru membuat dan langsung bisa diterapkan. Paham ya? Kalau PI itu sudah ada,
kemudian diterapkan pada masyarakat. Kalau KI itu belum ada, tapi dia akan menyelesaikan masalah pada masyarakat. Dibuat langsung diterapkan. Gitu ya, Tiara. Nah, kemudian timeline-nya. Timeline sekarang ini sebetulnya sudah ada, tapi masih belum diumumkan. Ya. Kemungkinan di akhir Februari itu akan di launching pedoman. Karena ini masih diskusi di tingkat tinggi, gitu ya. Kemungkinan akhir Februari itu di launching, kemudian awal Maret itu sosialisasi, kemudian minggu kedua sampai minggu ke-4 Maret itu upload proposal. Ya. Makanya tadi Ibu minta dengan Pak Andi supaya segera menyiapkan Google Drive untuk menampung proposal-proposal untuk dinilai oleh reviewer. Kita batasi sampai minggu ke-2 Maret, kemudian kita seleksi internal, kemudian mahasiswa perbaiki di minggu ke-3, kemudian bisa upload di minggu ke-4 itu. Itu timeline-nya. Ya, itu ya Tiara. Baik, terima kasih Prof. Ya, oke. Ke Nur Ihzam, ya, batas maksimum. Nah, ini sebetulnya kalau di pelaksanaan, ya, seorang mahasiswa itu boleh menjadi 1 kali ketua dan 1 kali anggota. Boleh dua-duanya anggota. Ya, ini di pelaksanaan. Ya. Tapi di proposal itu boleh lebih. Saya tidak tahu apakah Belmawa mengunci. Ya. Kalau dosen itu dikunci. Kalau dosen itu maksimum membimbing 10. Kalau sudah 10 nggak bisa lagi dipanggil. Ya. Tapi kalau mahasiswa Ibu nggak tahu sampai berapa dikuncinya. Tapi yang pasti untuk pelaksanaan itu maksimum 2. Ya. Tidak boleh dua-duanya ketua. Boleh 1 ketua, 1 anggota, atau dua-duanya anggota. Gitu ya. Oke. Kemudian untuk pengganti skripsi. Nah, ini Unsri nih belum. Itu anak-anaknya Pak Saum yang riset, nah, itu harusnya sudah bisa gitu ya, karena mereka sudah ke PIMNAS, sudah dinilai mulai dari proposalnya, pelaksanaannya, kemudian laporan akhirnya. Gitu ya. Tapi ternyata nggak bisa ya Pak Saum, nggak bisa jadi skripsi ya. Dari SK yang pernah di-share Prof. Nuni itu, saya tanyakan ke Pak Dekan jajaran WD1, sepertinya yang itu sudah dicabut SK itu. Jadi nggak bisa, Prof. Dan alot juga di jurusan juga banyak dosen yang ternyata nggak paham dan nggak sepemahaman. Jadi ini yang agak-agak akhirnya ya sudahlah. Gitu. Ya sudahlah gitu ya. Iya, jadi anak-anak yang kemarin PIMNAS, ya sekarang semangat lagi masuk lab. Jadi mereka udah move on. Oke, alhamdulillah. Saya masih Ramadan juga harus penelitian ulang gitu ya. Padahal itu sebetulnya ditulis aja dalam format skripsi, bisa ya. Bisa ditulis ulang kalau memang harus jadi skripsi. Nah, tapi tahun ini sudah masuk MBKM ya. Jadi aturan dari Dikbud ya, Kemdikbudristek itu sudah memfasilitasi untuk SKS. Tadi kan sudah Ibu jelaskan, ketika kalian didanai itu sudah bisa 3-6 SKS. Ketika kalian ke PIMNAS sudah bisa menjadi 6-8 SKS. Ya. Itu sangat tergantung di Universitas Sriwijaya. Ya. Mau nggak Universitas Sriwijaya ikut program ini? Mengakui ya SKS-nya. Bu juga lihat memang agak sulit di kita anak-anak MBKM, anak-anak magang dan studi independen, apakah diakui SKS-nya? Belum ya. Walaupun itu sudah diatur oleh negara. Ya sudahlah ya. Kamu cukupi saja
minimalis SKS yang dibutuhkan 144 ya. Cukupi itu. Setelah itu kamu mau main di MBKM, mau main di PKM, mau main di mana boleh. Mau diakui nggak diakui nggak masalah. Ya. Kalau bimbingan Ibu ya mulai dari PMMB dulu. Itu ketika mereka sudah selesai semua kuliahnya, baru Ibu izinkan untuk ikut. Ya. Jadi ketika dia ikut magang, boleh dia penelitian di situ. Boleh dia praktek lapang di situ. Ya. Jadi nggak hilang SKS-nya. Walaupun SKS magang itu nggak diakui, tapi bisa dituliskan di dalam SKPI, ya, surat keterangan pendamping ijazah. Itu ya Nur Iza. Tetap semangat lah, nggak usah dipikirkan SKS diakui atau tidak ya. Pengalaman itu lebih berharga. Nah. Nanti kamu dapat sertifikat, ya. Royan dapat sertifikat kan dari Dikti. Jadi kamu nanti dapat sertifikat dari Dikti bahwa kamu adalah peserta PKM, ya. Nah, kemudian Tarisa menanyakan apa? Sebetulnya Ibu kurang paham ini. Belajar intens mengenai format dan aturan penulisan. Ini kamu belajar di metode ilmiah saja ya Nak ya. Kalau di sini yang penting kamu taati adalah buku pedoman PKM-nya. Sesuaikan dengan skema yang akan kamu ikuti. Ya. Jadi aturannya nggak ikut aturan yang lain, ikut aturan pedoman itu. Gitu ya, Tarisa. Ya. Kalau yang ini nanti kita di kuliah metode ilmiah ya. Terima kasih, Bu. Ya. Ya baik, apakah ada yang ingin bertanya? Jika ingin bertanya lagi, dipersilahkan untuk raise hand. Atau mungkin jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, maka sesi tanya jawab saya tutup. Ya, Prof. Ya. Baiklah, untuk mengambil barokah acara kegiatan kita hari ini, marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Ari. Kepada Saudara Ari, dipersilahkan. Terima kasih, moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa sembari menadahkan tangan dan sejenak menundukkan kepala, serta memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ihdina shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, bimbinglah kami di setiap langkah kehidupan yang kami tapaki, guna mengarungi kehidupan dunia ini. Ya Allah yang Maha Mengetahui, hari ini kami melaksanakan kegiatan sosialisasi program kreativitas mahasiswa Universitas Sriwijaya tahun 2022. Curahkanlah petunjuk guna menambahkan keislaman kami, guna meningkatkan silaturahmi dan persaudaraan kami. Motivasilah kami untuk berguna bagi agamamu, masyarakat dan bangsa. Ya Allah, ridhoilah dan berkahilah kegiatan kami ini. Jadikanlah kegiatan ini sebagai perkumpulan yang Engkau rahmati. Rabbana zalamna anfusana wa la taghfirna wa tarhamna. Subhana rabbika izzati amma yasifun wa sallallahu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Saudara Ari. Sebelum saya tutup acara pada hari ini, izinkan saya membacakan kesimpulan sosialisasi hari ini, yaitu PKM penting untuk perguruan tinggi dan kehidupan pasca kampus untuk mahasiswa. Pahami hal teknis untuk membuat proposal PKM. Pahami kebutuhan mitra atau pasar dalam menentukan kegiatan, bukan keinginan sendiri.
Lalu perbanyak referensi bacaan, pengalaman, dan improvisasi dengan sharing, juga belajar dengan yang sudah berpengalaman. Baik, dengan berakhirnya doa dan kesimpulan sosialisasi tadi, berakhir pula acara kita pada hari ini. Selanjutnya, marilah sama-sama kita tutup dengan pas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin sekalian, saya Tasya selaku moderator mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya. Izin live ya. Maaf Ibu, karena telah selesainya acara hari ini, selanjutnya kita masuk ke acara dokumentasi. Oh. Yang akan dipimpin oleh co-host. Pada co-host, Ya. silahkan. Ibunya sudah lapar. Sebentar ya Ibu. Untuk seluruh peserta boleh on cam terlebih dahulu. Karena kita akan melaksanakan sesi. Ini dari 111 di awal ya, tersisa 67. Iya, Ibu. Iya, tadi di awal ada 130-an kurang lebih. 30-an ya. Iya. Saya mulai ya untuk slide 1 dulu. 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya slide 2. 1, 2, 3. Oke. Slide terakhir, slide 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semua. Ya, boleh live ya. Sudah Ibu, terima kasih Ibu. Oke, sampai besok ya. Ya.